Halo bre, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kudetek ataupun Kudet Channel. Dan akhirnya kita ngerakit komputer lagi, yang mana kita ngerakit komputer White Edition yang pastinya warna putih gitu kan. Walaupun ya memang Mobo, VGA, fan cooler, dan CPU cooler itu warna hitam gitu ya. Tapi kan casingnya warna putih, kayak kelihatan cantik aja gitu loh. Bongko nggak RGB, ini RGB santai aja, bisa kita atur-atur juga untuk RGB-nya. Cuma kalau warna putih enaknya sih fan-nya warna putih juga atau warna biru gitu kan, atau warna merah gitu. Tapi kali ini kita ngerakitnya pakai prosesor Intel. Masa pakai merah? Nanti kelihatan AMD fanboy-nya gimana sih? Di rakitan PC ini kita ngerakit PC episode ke-34 dengan budget 9,5 juta. Jadi ya kalau misalkan kalian punya budget 9,5 juta, bisa ngikutin racikan PC atau rakitan PC dari saya ini, karena menurut saya ini adalah sebuah rakitan PC yang terbilang worth it atau recommend ya, dari segi harga dan dari segi spesifikasi itu bener-bener bagus, apalagi dari segi performanya gitu kan. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas untuk komponen apa aja sih bang yang dipakai di rakitan PC episode ke-34 ini dengan budget 9,5 juta gitu kan. Pertama untuk motherboardnya. Di sini kan kita pakai Intel ya. Jadi saya menggunakan motherboard yaitu MSI H510M A-Pro LGA 1200, yang artinya ini udah support generasi ke-11. Nah, kalau udah generasi ke-11 prosesornya apa bang? Bentar dulu, ngasih tahu harganya dulu gitu. Untuk harga dari motherboard MSI H510M A-Pro itu harganya adalah Rp1.070.000. Dan untuk prosesornya, karena kita menggunakan motherboard support dengan generasi ke-11, tapi di sini pakai Core i3 sih, jadi masih Gen 10, yaitu Intel Core i3 10105F, bukan 100F ya, perbedaannya di clock speed kalau nggak salah. Itu generasi ke-10, udah punya 4 core dan 8 thread, jadi udah cocok banget buat live streaming bre. Dan dia turbo boostnya up to 4,3 GHz, kalau misalkan suhunya ya memadai buat nyampe ke 4,3 dengan harga Rp1.295.000. Dan untuk RAM-nya, ya 9,5 juta, masa RAM-nya 8 GB, kita kasih 16 GB dong. Di sini kita menggunakan RAM dari Gale, yaitu Gale Evo Potenza 2x8 GB dengan speed 3000 MHz DDR4 yang pastinya dual channel biar makin mantap performanya, dengan harga Rp1.080.000. Karena sekarang harga RAM juga ikut naik, walaupun emang naiknya nggak terlalu signifikan gitu kan. Next untuk VGA card-nya, ya kalian tahu sendiri sekarang Bitcoin itu udah menyentuh 930 jutaan gitu ya, udah mau 1 miliar lagi, dan itu nggak turun-turun pak. Jadi harga VGA itu juga ya nggak turun juga gitu, dan nyarinya susah banget. Di sini saya menggunakan VGA yang ada di studio, yaitu VGA MSI GeForce GTX 970 4GB 256 bit GDDR5 Armor OC. Ini masih lengkap, ada dusnya juga. Jadi ya saya taruh di rakitan PC episode ke-34 ini dengan harga kalau di pasaran itu sekitar 3,5 juta ya men ya. Mahal-mahalnya ya 3.600.000-an gitu loh, kalau misalkan ada box full set gitu. Dan selanjutnya untuk storage ataupun penyimpanan, di sini kita menggunakan dual storage. Pertama ada SSD untuk sistem, kedua ada hard disk untuk data buat nyimpenin anime dan video panas gitu kan. Untuk SSD-nya kita menggunakan SSD MediaForce 256GB dengan harga 400.000, tapi di studio kita cuma ada Samsung Evo 840 256GB ya. Tapi ya kalian makanya MediaForce biar murah aja gitu kan, karena ini kan Samsungnya second gitu, jadi dapat harga murah juga. Untuk hard disknya ini buat nyimpen data, foto, video, anime dan segala macam. Hard disknya kita pakai 1 TB karena game-game sekarang itu ya COD Warzone aja udah 90 GB. 1 TB udah cukup banget pak ya buat game-game berat dengan harga Rp440.000 ya. Dan untuk power supply-nya, karena di studio kita cuma ada Seasonic G-Series 650W Gold, jadi ya kita pakai itu. Tapi saya sarankan itu PSU dari Deepcool, itu Deepcool DN500, dia udah 80+ walaupun masih white, dan kabelnya udah flat. Jadi buat ngerakit-rakit enak coy gitu kan, dengan harga Rp515.000 ya. Dan selanjutnya untuk casingnya pak ya. Ya kalau misalkan kalian tuh mau ngerakit PC ganteng, itu nggak perlu mahal-mahal pak. Contohnya kayak casing yang di depan saya ini harganya nggak sampai 1,5 juta. Ini adalah casing dari PC cooler, yaitu PC cooler Diamond MA200 Mesh White Edition. Harganya cuma Rp475.000. Kita udah dapet casing yang secantik dan seganteng ini pak ya kan. Apalagi ini tuh mid tower. Soal build quality-nya cukup bagus bre, buat sekelas casing gaming budget yang harganya nggak sampai 1,5 juta. Rangkanya pakai baja SPCC setebel 0,6 mm. Ya cukup solid lah ya, nggak berasa kaleng gitu kayak brand sebelah udah. Tampilan depannya full mesh yang punya filter foam biar udara yang masuk terjamin gitu, dan ya ngilangin debu juga pastinya kan. Geser ke samping ada magnetic side panel tempered glass yang cukup mudah pemasangannya dan nggak gampang pecah waktu perakitan karena pakai magnetik gitu. Kalau sisi atasnya kita bakal dapat magnetic dust filter dan input output panel yang isinya ada power button, LED button, reset button, 3 port USB Type A, salah satunya adalah USB 3.0, dan ada port audio jack juga pastinya
AC-nya. Casing ini bisa nampung motherboard dengan form factor ATX, MATX, dan ITX. Untuk power supply-nya udah ada cover PSU yang bisa nampung PSU ATX. Sedangkan untuk GPU clearance-nya bisa memuat GPU dengan panjang maksimal 350 mm. Ada slot buat penempatan GPU vertikal juga, biar makin ganteng gitu loh setup kita. Tapi ya, kita juga harus beli alatnya juga ya, nggak termasuk gitu loh. Kalau buat keperluan airflow, case ini punya CPU clearance yang cukup tinggi bre, yaitu 175 mm. Di panel bagian depan bisa muat 3 kali kipas atau fan berukuran maksimal 140 mm atau radiator 360 mm. Lalu bagian atas panelnya bisa muat 2 kali fan 140 mm atau radiator 240 mm. Dan buat panel belakang cuma muat 1 kali fan 140 mm ataupun radiator 120 mm. Buat penempatan storage disediakan hard disk tray di bagian cover PSU yang bisa muat 2 kali 3,5 inci hard disk. Kalau buat pemasangan SSD atau hard disk berukuran 2,5 inci, disediakan 2 slot antara motherboard dan front panel bre. Sayangnya di paket pembelian kita nggak dapat bonus fan casing. Jadi biar makin ajib, kita langsung beli aja sekalian fan casing dari PC Cooler juga, yaitu PC Cooler Halo 3-in-1 FRGB yang harganya nggak sampai 300.000 bre. Karena kita dapat 3 unit fan casing, berarti satuannya nggak sampai 100 ribuan. Lumayan banget ini loh, apalagi udah FRGB gitu loh. Punya diameter fan berukuran 120 mm, buat bearingnya bertipe hidrolik. Setiap fan punya 9 buah baling-baling buat mengoptimalkan airflow-nya bre. Kemampuan airflow-nya mencapai 72 CVM dengan tingkat kebisingan cuma 29 desibel aja. Masih lebih hening jika dibandingkan rata-rata perpustakaan yang punya tingkat kebisingan hingga 45 desibel. Dengan kabel PWM 4 pin, kecepatan fan casing ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan sistem. Untuk range fan speed-nya sekitar 1000 sampai 2000 RPM. Kalau motherboard kalian nggak support RGB sync, tenang aja karena di paket pembelian PC Cooler Halo 3-in-1 FRGB ini udah disediakan controller buat atur mode RGB-nya. Nah, biar makin adem nih rakitan PC episode ke-34, ya walaupun cuma pakai Core i3 sih, ya biar makin ganteng juga pastinya. Kita pakai CPU cooler dari PC Cooler juga, yaitu PC Cooler GI D56A, yang mana ini udah punya 5 heat pipe. Nah, PC Cooler GI D56A ini tentunya udah support eRGB juga bre, jadi bisa dihubungkan dengan fan casingnya juga dari PC Cooler. Coolernya ini bertipe tower dengan 1 buah fan yang mirip banget sama fan casing tadi, jadi biar seragam gitulah ya kan. Diameternya 120 mm dengan frame berbahan plastik hitam, baling-balingnya juga putih yang nantinya nyala RGB. Spesifikasi dari kipasnya juga sama bre, jadi nggak perlu saya jelasin lagi ya. Nah, di bagian top covernya itu ada emboss Game Ice tulisannya bre, dan itu bakal nyala juga di top covernya. Dan itu udah eRGB juga, jadi bisa kita set warnanya gitu loh. Untuk heatsinknya pakai bahan aluminium yang punya finishing full hitam, jadi terlihat lebih gagah ketimbang heatsink silver biasa gitu loh. Lalu untuk direct heatsinknya berbahan tembaga yang punya dimensi 45 x 38 mm. Lalu terdapat juga 5 buah heat pipe yang akan langsung bersentuhan atau kontak langsung dengan unit prosesornya, agar penyebaran panas ke heatsinknya lebih optimal gitu kan. Sedangkan untuk TDP-nya bisa maksimal sampai 160 watt. PC Cooler GI D56A ini punya CPU clearance hanya 151 mm. Jadi aman banget dipakai di casing ini bre, yang punya CPU clearance up to 175 mm. Unit ini tentu aja multi platform, bisa dipakai di Intel ataupun AMD pastinya. Nah, untuk harga dari PC Cooler GI D56A ini harganya itu Rp440.000. Udah mau nyamain sama harga casing gitu kan, tapi menurut saya worth it banget karena dia udah support RGB dan heatsinknya warna hitam, apalagi dia udah 5 heat pipe gitu loh bre, dan udah punya top cover yang nyala RGB juga pastinya. Dan sekarang saya akan kasih tahu untuk total keseluruhan harga merakit PC di episode ke-34 ini dengan budget 9,5 juta. Ya totalnya tadi udah saya sebutin, Rp9.510.000. Itu belum termasuk ongkir pastinya kan. Jadi menurut kalian gimana? Apakah harganya ya cocok dengan spesifikasi yang saya berikan? Pastinya sangat cocok sekali karena casing, CPU cooler, dan fan casing itu murah-murah bre ya. Yang bikin mahal tuh VGA-nya pastinya gitu loh. Dan sekarang kita masuk ke segi performanya kali ya bre ya, karena memang ya takut videonya kepanjangan gitu. Nah, PC ini tuh nggak saya apa-apain pak. Maksudnya gimana tuh bang? Maksudnya nggak saya overclock gitu, karena memang prosesornya nggak bisa di overclock. Ya RAM-nya jalan di 3000 MHz gitu, sedangkan VGA-nya nggak saya overclock juga karena nggak ada waktu juga gitu kan buat overclock lama nanti videonya. Pertama kita tes buat prosesornya. Di sini ada Cinebench R15 dan Cinebench R20 ya. Kalian bisa lihat untuk performanya kita tes 5 kali loop, dan memang segi performanya sedikit tidak konsisten, tapi sebenarnya turunnya nggak jauh-jauh amat ya bre ya. Ya rata-ratanya di sekitaran 890 skor ya untuk multicore-nya. Sedangkan untuk Cinebench R20 ini untuk performanya terbilang konsisten, jadi rata-rata skornya itu sekitaran 1880-an gitu ya, dan tertinggi itu di 2190-an gitu bre. Untuk 3D Mark Fast Track di sini skornya adalah 5241, sedangkan untuk Fast Track Ultra skornya adalah 2540 skor. Dan terakhir ada Time Spy. Di Time Spy ini untuk skor
skornya adalah 3507 bre. Dan saya juga ada tes buat ngerender juga. Di sini saya menggunakan software Vegas Pro 17 karena memang tuh software biasa saya pakai buat editing video, Pak. Di sini ada dua skenario, pertama itu render 4K dan kedua adalah render Full HD gitu kan. Video 1 menit dengan footage 4K juga. Pertama untuk Full HD membutuhkan waktu 1 menit 29 detik. Itu ngerender 1 menit video 4K ya. Dan saya render buat 4K ini membutuhkan waktu 2 menit 31 detik ya men ya. Dan di sini saya ada tes 15 game, tapi satu gamenya lupa karena update-nya gede banget gitu. Jadi 14 game aja totalnya. Dan kalian nggak usah lama-lama, langsung aja kalian tonton. Untuk settingan grafiknya kebanyakan sih high ya, kecuali buat game-game e-sport kayak misalkan ya Valorant, terus Apex Legends, terus ada COD Warzone itu pakai settingan low medium gitu ya. Jadi simak video benchmark ke 14 game yang udah saya siapkan. Let's go. Once upon a time, we were both happy. Everything was fine, and suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I've gotta be strong. If you feel it too, your chances are gone. And I don't need you Or left of a crest into cut for quite long. To toe the line, make you wanna stay. Asking myself why you keep going away. Don't want more goodbye, so I've gotta say that although I've tried, sometimes we all feel a little unsure. We don't really know what we're here for, but I've got to move on. If you feel it too, your chances are gone. And I don't need you anymore. Oke bre, itu dia 14 game yang udah saya siapkan. Jadi menurut kalian gimana? Dan kesimpulannya setelah saya tes sendiri nih PC, buat main-main game kayak misalkan Valorant, CSGO itu masih enak banget. Apalagi pas saya tes main game yang saya sering mainin yaitu Apex Legends, itu bisa nyentuh 100 FPS-an gitu ya. Dan buat game berat contohnya kayak misalkan Far Cry 5 masih dapet 50-60 FPS-an buat settingan ultra. Ingat ini settingan ultra Pak, ya kan? Jadi beda sama setting low atau medium gitu loh. Dan buat game COD Warzone ya, game yang cukup
cukup berat juga buat seri Battle Royale. Ini masih dapat FPS sekitar 50 sampai 60-an. Itu settingan campur karena settingan grafiknya di COD Warzone itu banyak banget. Jadi ya buat gamenya ini saya nggak ada masalah sama sekali ya men ya. Next untuk penggunaan suhunya, kita menggunakan CPU cooler tambahan yaitu PC Cooler GI D56A yang mana mempunyai 5 heat pipe, dan untuk suhu idle-nya itu sekitaran 29 derajat Celcius. Itu rendah banget, dan untuk maksimalnya itu sekitaran 62 derajat Celcius dalam kondisi tertutup, dan juga ada AC dengan suhu ruangan sekitar 28 derajat Celcius men. Jadi masih aman-aman banget nih, 4 core 8 thread. Next untuk penggunaan dayanya nih ya. Jadi full system PC ini penggunaan dayanya berapa sih bang? Oke, penggunaan daya idle-nya itu sekitaran 60 sampai 62 watt gitu rata-ratanya. Dan untuk penggunaan daya pas lagi nonton YouTube Full HD itu penggunaan dayanya sekitar 130 wattan gitu bre. Dan untuk penggunaan daya full load-nya ini saya tes buat main game Far Cry 5 itu penggunaan dayanya bisa sampai 280-an ya, 270-an gitulah. Dan ternyata setelah saya telisik-telisik penggunaan dayanya bisa sebesar itu karena ya GPU power draw-nya. Karena GPU power draw-nya itu bisa menyentuh sampai 170 wattan gitu loh. Karena ini kita menggunakan GTX 970. Ya sebenarnya kalau misalkan kita ganti GTX 1050 Ti, power draw-nya itu nggak sampai segini gedenya. Tapi performanya juga bakal lebih rendah lagi daripada si GTX 970 gitu loh. Karena GPU di pasaran itu lagi susah banget nyari. Jadi ya saya pakai apa yang ada di studio yaitu GTX 970. Dan performanya nggak mengecewakan sekali ya, buat main game AAA masih sanggup di settingan grafik Ultra 1080p. Ultra bre ya. Itu game AAA. Ingat AAA itu game berat banget. Jadi menurut saya ya penggunaan daya segitu ya sebanding dengan performa yang dihasilkan gitu lah men ya. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang udah beda kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye. BTW aku mau ngerakit PC 500.000 lagi nih, bisa nggak kira-kira? Nanti ya.